Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari belajar bersama dengan Safwan Akila. Belajar online soal pretest PPG part 4. Ayo belajar bersama 100% lulus. Sebelum kita masuk ke soal, jangan lupa subscribe, komen, like, share, dan klik tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi soal-soal berikutnya. Soal yang akan kita pelajari kali ini adalah contoh-contoh soal untuk persiapan pretest PPG. Semoga teman-teman semua dapat lulus pretest dan terjaring menjadi mahasiswa PPG selanjutnya. Amin. Ya teman-teman, sebelum kita mulai pada soal berikutnya, bagi teman-teman yang belum menyimak part 1, 2, dan 3-nya, silahkan klik di deskripsi, akan saya cantumkan untuk link di part 1, 2, 3, dan 4. Sebelum kita mulai pada pembelajaran kita, kali ini mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Ya, selesai. Ya, teman-teman, kemarin kita sudah membahas pada soal dari part 1 sampai part 3, nomor 1 sampai nomor 90. Saat ini kita masuk ke part 4, makanya nanti kita akan mengawali dengan nomor ke-91 sampai seterusnya. Untuk itu, silahkan teman-teman menyimaknya sambil teman-teman menjawab juga. Nanti akan saya beri waktu kesempatan untuk teman-teman menjawabnya. Jika waktu yang saya berikan kurang, teman-teman silahkan mempause video ini agar teman-teman dapat mengerjakan belajar ini dengan secara maksimal, gitu ya. Nomor 91, Bu Nancy, guru SD, akan mengajarkan tentang menjaga lingkungan sehat di lingkungan rumah. Kemampuan awal yang harus digali dari siswa adalah titik-titik-titik. A. Pengalaman siswa menjaga kebersihan di rumah. B. Menghafal alat-alat kebersihan. C. Memadankan gambar dan alat kebersihan di kelas. D. Melaksanakan tugas piket. Kira-kira apa yang dilakukan Bu Nancy sebagai guru SD untuk mengajarkan tentang menjaga lingkungan sehat di lingkungan rumah? Kemampuan awal apa yang harus digali? Apakah nomor A, B, C, atau D? Jawabannya adalah yang A, pengalaman siswa menjaga kebersihan di rumah. Jadi Bu Nancy harus menggali kemampuan awalnya itu dengan menggali pengalaman-pengalaman siswa dalam membersihkan rumah. Apakah siswa pernah membantu orang tua dengan menyapu atau membersihkan halaman dan lain sebagainya. Itu ya. Selanjutnya nomor 92. Kegiatan akhir pada proses pembelajaran PKN adalah melakukan evaluasi. Adapun yang bukan merupakan prinsip khusus yang ada pada pembelajaran PKN di SD adalah titik-titik-titik. A. Pengukuran dengan indikator aspek kognitif. B. Lebih menekankan pada kepentingan siswa. C. Hasil evaluasi digunakan sebagai penunjuk gejala sikap dan perilaku siswa. D. Semakin banyak indikator, semakin mendekati keadaan sebenarnya. Jawabannya adalah D. Semakin banyak indikator, semakin mendekati keadaan sebenarnya. Lanjut ke nomor 93. Penanaman moralitas yang berakar pada budaya bangsa sendiri menjadi kunci penting dalam pendidikan kewarganegaraan di era globalisasi saat ini, dengan maksud agar titik-titik-titik. A. Adaptif dengan arus globalisasi saat ini. B. Tidak terpengaruh dengan moralitas bangsa luar. C. Nilai kepribadian bangsa tetap lestari dalam jiwa bangsa kita. D. Terjadi akulturasi budaya antar suku bangsa di Indonesia. Saya ulangi,
Penanaman moralitas yang berakar pada budaya bangsa sendiri menjadi kunci penting dalam pendidikan kewarganegaraan di era globalisasi saat ini, dengan maksud agar A. Adaptif dengan arus globalisasi saat ini, B. Tidak terpengaruh dengan moralitas bangsa luar, C. Nilai kepribadian bangsa tetap lestari dalam jiwa bangsa kita, D. Menjadi akulturasi budaya antar suku bangsa di Indonesia. Apakah A, B, C, atau D? Jawabannya adalah C. Nilai kepribadian bangsa tetap lestari dalam jiwa bangsa kita. Lanjut ke nomor 94. Dalam rangka mengimplementasikan makna Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari, terdapat berbagai profesi dalam dunia perdagangan. Adapun fungsi pedagang perantara adalah mengumpulkan dan menyebarkan atau membeli barang dalam jumlah barang yang relatif besar untuk dijual kembali kepada pengusaha lain. Usaha tersebut adalah A. Pedagang eceran, B. Retailer, C. Agen, D. Grosir. Saya ulangi. Dalam rangka mengimplementasikan makna Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari, terdapat berbagai profesi dalam dunia perdagangan. Adapun fungsi pedagang perantara adalah mengumpulkan dan menyebarkan atau membeli barang dalam jumlah barang yang relatif besar untuk dijual kembali kepada pengusaha lain. Usaha tersebut adalah A. Pedagang eceran, B. Retailer, C. Agen, D. Grosir. Apakah A, B, C, atau D? Jawabannya adalah D. Grosir. Lanjut nomor 95. Perhatikan data di bawah ini. Roti berwarna hijau, matahari bersinar, air mengalir, fungi tumbuh di batu. Adapun yang merupakan gejala alam biotik adalah A. 1 dan 4, B. 1 dan 2, C. 2 dan 3, D. 3 dan 4. Saya ulangi, perhatikan data di bawah ini. 1 ya, itu ABC-nya itu 1 ya. 1. Roti berwarna hijau, B. Matahari bersinar, C. Air mengalir, D. Fungi tumbuh di batu. Adapun yang merupakan gejala alam biotik adalah A. 1 dan 4, B. 1 dan 2, C. 2 dan 3, D. 3 dan 4. Jawabannya adalah yang A. 1 dan 4 ya, yaitu roti berwarna hijau, D. Tumbuh di batu. Jadi biotik itu adalah yang makhluk hidup ya. Jadi roti berwarna hijau kan gara-gara jamur, fungi itu kan juga jamur gitu ya. Lanjut ke nomor 96. Kajian mempelajari IPS meliputi fakta, konsep, generalisasi. Adapun pengertian fakta adalah kejadian, objek, atau gejala-gejala yang sudah atau dapat dibenarkan oleh indera. Perhatikan kalimat berikut. 1. Ibu kota Provinsi Banten adalah Serang. 2. Semboyan Republik Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. 3. Makanan pokok masyarakat Indonesia adalah beras. 4. Universitas Gadjah Mada berada di Yogyakarta. Dari kalimat tersebut terdapat fakta dalam konsep IPS adalah nomor A. 1, 2, dan 4, B. 1, 2, dan 3, C. 2, 3, dan 4, D. 1, 3, dan 4. Saya ulangi lagi. Kajian mempelajari IPS meliputi fakta, konsep, dan generalisasi. Adapun pengertian fakta adalah kejadian, objek, atau gejala-gejala yang sudah atau dapat dibenarkan oleh indera. Perhatikan kalimat berikut. 1. Ibu kota Provinsi Banten adalah Serang. 2. Semboyan Republik Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. 3. Makanan pokok masyarakat Indonesia adalah beras. 4. Universitas Gadjah Mada berada di Yogyakarta. Dari kalimat tersebut yang termasuk fakta dalam konsep IPS adalah nomor A. 1, 2, dan 4, B. 1, 2, dan 3, C. 2, 3, dan 4, D. 1, 3, dan 4.
Jawabannya adalah A. 1, 2, dan 4. Lanjut. Nomor 97. Aturan yang ada dapat menjadi warga negara Indonesia antara lain adalah anak yang lahir di wilayah negara RI yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara RI selama ayah dan ibunya tidak diketahui. Dengan melihat aturan yang terdapat UU Kewarganegaraan, maka NKRI menganut asas ... A. Ius soli, B. Bipatrid, C. Apatrid, D. Ius sanguinis. Menurut aturan yang ada, yang dapat menjadi warga negara Indonesia antara lain adalah anak yang lahir di wilayah negara RI yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara RI selama ayah dan ibunya tidak diketahui. Dengan melihat aturan yang terdapat dalam UU Kewarganegaraan, maka NKRI menganut asas ... A. Ius soli, B. Bipatrid, C. Apatrid, D. Ius sanguinis. Jawabannya adalah A. Ius soli. Nah, teman-teman, ketika saya memaparkan soal-soal seperti ini, silahkan teman-teman lebih mendalami tentang aturan yang terdapat dalam UU Kewarganegaraan, tentang asas-asas yang dianut oleh NKRI tentang kewarganegaraan. Silahkan teman-teman mencari, mendalami lebih lanjut lagi tentang apa itu ius soli, apa itu bipatrid, apa itu apatrid, apa itu ius sanguinis, gitu ya. Jadi saya hanya memaparkan sekilas soal-soal yang saya dapat gitu. Jadi tidak tahu nanti yang keluar apakah seperti ini ataukah nanti yang keluar bipatrid atau apatrid atau ius sanguinis. Jadi alangkah baiknya untuk teman-teman tetap mencari informasi lebih dalam lagi setiap soal yang saya berikan. Bisa teman-teman mencatat di catatan yang lain, nanti ketika kita selesai membahas soal, teman-teman mencari lebih dalam lagi apa saja yang soal-soal yang telah saya paparkan. Seperti itu. Kita lanjut ke nomor 98. Penggunaan tanda titik dua yang tepat terdapat dalam kalimat ... A. Bibi membeli berbagai macam buah, salak, manggis, dan jambu. B. Aisyah membawa sayur, nasi, dan lauk untuk ayahnya di sawah. C. Ibu membeli apel, mangga, dan jeruk. D. Dava sedang menyanyi lagu pop. Saya ulangi, penggunaan tanda titik dua yang tepat terdapat dalam kalimat A. Bibi membeli berbagai macam buah. Titik dua, salad, manggis, dan jambu. B. Aisyah membawa titik dua, sayur, nasi, dan lauk untuk ayahnya di sawah. C. Ibu membeli titik dua, apel, mangga, dan jeruk. D. Diva sedang menyanyi titik dua lagu pop. Jawabannya adalah A. Bibi membeli berbagai macam buah, salak, manggis, dan jambu. Lanjut soal nomor 99. Banyak permasalahan hukum yang belum optimal dalam penanganannya, seperti narkoba, teroris, kejahatan terhadap wanita dan anak, serta kejahatan lainnya. Melihat masalah penegakan hukum di Indonesia dengan berbagai kasus yang ada, menunjukkan bahwa yang menjadi pokok persoalan cukup mendasar adalah untuk ... A. Penegakan hukum di Indonesia berjalan secara optimal, maka peraturan hukum harus dilengkapi dengan sanksi. B. Penegakan hukum di Indonesia berjalan secara optimal, maka peraturan hukum harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk penegakan hukum yang cukup memadai. C. Penegakan hukum di Indonesia berjalan secara optimal, maka peraturan hukum harus dilengkapi dengan aparat hukum yang bersih dan berwibawa. D. Penegakan hukum di Indonesia berjalan secara optimal, maka peraturan hukum harus dilengkapi dengan jumlah aparat hukum yang memadai. Saya ulangi soalnya.
Banyak permasalahan hukum yang belum optimal dalam penanganannya, seperti narkoba, teroris, kejahatan terhadap wanita dan anak, serta kejahatan lainnya. Melihat masalah penegakan hukum di Indonesia dengan berbagai kasus yang ada, menunjukkan bahwa yang menjadi pokok persoalan cukup mendasar adalah untuk titik-titik-titik. A. Penegakan hukum di Indonesia berjalan secara optimal, maka peraturan hukum harus dilengkapi dengan sanksi. B. Penegakan hukum di Indonesia berjalan secara optimal, maka peraturan hukum harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk penegakan hukum yang cukup memadai. C. Penegakan hukum di Indonesia berjalan secara optimal, maka peraturan hukum harus dilengkapi dengan aparat hukum yang bersih dan berwibawa. D. Penegakan hukum di Indonesia berjalan secara optimal, maka peraturan hukum harus dilengkapi dengan jumlah aparat hukum yang memadai. Silahkan mana yang A, B, C, atau D? Jawaban yang benar adalah C. Penegakan hukum di Indonesia berjalan secara optimal, maka peraturan hukum harus dilengkapi dengan aparat hukum yang bersih dan berwibawa. Lanjut, soal nomor 100. Anda melakukan percobaan tentang gejala alam biotik ataupun abiotik, maka percobaan dalam metode ilmiah dikenal dengan titik-titik-titik. A. Prediksi, B. Eksperimen, C. Observasi, D. Hipotesis. Saya ulangi, Anda melakukan percobaan tentang gejala alam biotik ataupun abiotik, maka percobaan dalam metode ilmiah dikenal dengan titik-titik-titik. A. Prediksi, B. Eksperimen, C. Observasi, D. Hipotesis. Apakah A, B, C, atau D? Jawaban yang benar adalah B. Eksperimen. Soal nomor 101. Pembelajaran kontekstual dalam IPA dianggap pembelajaran yang bersifat mendidik. Hal ini disebabkan karena karakteristik pembelajaran yang titik-titik-titik. A. Membiasakan peserta didik belajar sesuai dengan lingkungan. B. Memotivasi belajar peserta didik. C. Merangsang peserta didik lebih aktif belajar. D. Memberi kesempatan peserta didik berkreasi. Saya ulangi. Pembelajaran kontekstual dalam IPA dianggap pembelajaran yang bersifat mendidik. Hal ini disebabkan karena karakteristik pembelajaran yang titik-titik-titik. A. Membiasakan peserta didik belajar sesuai dengan lingkungan. B. Memotivasi belajar peserta didik. C. Merangsang peserta didik lebih aktif belajar. D. Memberi kesempatan peserta didik berkreasi. Apakah A, B, C, atau D? Jawaban yang benar adalah C. Merangsang peserta didik lebih aktif belajar. Lanjut, nomor 102. Dalam mengimplementasikan bela negara sesuai ketentuan hukum di Indonesia, maka perlu menganut paham negara integralistik yang diinginkan, di mana negara yang menjamin keselamatan hidup bangsa. Untuk mencapai suasana itu, maka harus dihindari sikap titik-titik-titik. A. Kebersamaan dan kekeluargaan di dalam kehidupan bermasyarakat. B. Saling menghargai dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. C. Harmonisasi dalam kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan. D. Dominasi mayoritas dan tirani minoritas. Saya ulangi. Dalam mengimplementasikan bela negara sesuai ketentuan hukum di Indonesia, maka perlu menganut paham negara integralistik yang diinginkan, di mana negara yang menjamin keselamatan hidup bangsa. Untuk mencapai suasana itu, maka harus dihindari sikap titik-titik-titik. A. Kebersamaan dan kekeluargaan di dalam kehidupan bermasyarakat. B. Saling menghargai dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. C. Harmonisasi dalam kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan. D. Dominasi mayoritas dan tirani minoritas. Kira-kira yang A, B, C, atau D?
Jawabannya adalah yang B, saling menghargai dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Lanjut, soal nomor 103. Hukum merupakan salah satu macam norma yang ada di masyarakat. Sebagai norma, hukum memberikan petunjuk yang mengatur dan menentukan tingkah laku dari titik-titik. A. Antar golongan. B. Masyarakat. C. Orang pribadi. D. Orang yang satu terhadap orang lainnya. Saya ulangi. Hukum merupakan salah satu macam norma yang ada di masyarakat. Sebagai norma, hukum memberikan petunjuk yang mengatur dan menentukan tingkah laku dari titik-titik. A. Antar golongan. B. Masyarakat. C. Orang pribadi. D. Orang yang satu terhadap orang lainnya. Jawabannya adalah yang B. Masyarakat. Nomor 104. Ibu Rosita mengajar bahasa Indonesia di kelas 5 dengan materi penanggulangan bencana. Selama kegiatan berlangsung, Ibu Rosita mengadakan penilaian pada siswanya yang sedang melakukan simulasi cara menanggulangi bencana alam. Berdasarkan penjelasan di atas, Ibu Rosita telah melakukan penilaian A. Unjuk kerja. B. Proses. C. Peragaan. D. Produk. Saya ulangi. Ibu Rosita mengajar bahasa Indonesia di kelas 5 dengan materi penanggulangan bencana. Selama kegiatan berlangsung, Ibu Rosita mengadakan penilaian pada siswanya yang sedang melakukan simulasi cara menanggulangi bencana alam. Berdasarkan penjelasan di atas, Ibu Rosita telah melakukan penilaian A. Unjuk kerja. B. Proses. C. Peragaan. D. Produk. Kira-kira yang mana jawabannya? Apakah A, B, C, atau D? Jawabannya adalah yang B. Proses. Selanjutnya soal nomor 105. Dalam aturan tentang hak asasi di dunia internasional, maka perlu memandang bahwa hakikat manusia adalah sebagai makhluk individu, sosial, budaya, dan berketuhanan. Jadi dengan demikian, bahwa manusia adalah makhluk A. Monodualis. B. Homososius. C. Monopluralis. D. Homo sapien. Saya ulangi. Dalam aturan tentang hak asasi di dunia internasional, maka perlu memandang bahwa hakikat manusia adalah sebagai makhluk individu, sosial, budaya, dan berketuhanan. Jadi dengan demikian, bahwa manusia adalah makhluk A. Monodualis. B. Homososius. C. Monopluralis. D. Homo sapiens. Jawabannya adalah yang B, homososius. Sama seperti yang tadi teman-teman, silakan teman-teman mengartikan, mencari lebih dalam lagi. Apa itu monodualis? Apa itu homososius? Apa itu monopluralis? Apa itu homo sapien? Untuk menambah hasanah pengetahuan teman-teman ya. Karena kita sama-sama tidak tahu apakah yang keluar itu nanti itu atau tidak. Tapi tidak ada salahnya ketika teman-teman mengetahui istilah-istilah yang asing yang belum teman-teman ketahui, teman-teman menggali lebih dalam lagi, teman-teman pasti akan ingat. Walaupun hanya sekilas itu pasti akan ingat. Yang penting adalah fokus. Usahakan belajar dalam kondisi yang tenang, fokus, serius. Ya, insya Allah nanti ketika teman-teman mencari itu, menggali lagi apa yang ada di masing-masing option apa, dicari lebih dalam lagi, nanti teman-teman akan paham gitu ya, akan ingat. Ya, belajar itu harusnya itu selain kita membaca, kita juga harus menulis, harus mencari. Dengan demikian itu pembelajaran akan menjadi lebih bermakna, sehingga apa yang teman-teman pelajari itu gak hanya ketika teman-teman mendengar terus lupa. Jadi teman-teman melihat, mendengar,
menulis, itulah yang akan pembelajaran yang menjadi teman-teman semakin cepat ingat gitu. Semakin pembelajaran yang bermakna itu tidak akan mudah untuk dilupakan. Jadi walaupun teman-teman sudah baca, sudah melihat, terus teman-teman ditambah lagi memperdalam, itu akan lebih membuat teman-teman semakin ingat gitu. Lanjutnya nomor 106. Dalam penerapan hukum di Indonesia membutuhkan sikap dan tindakan demokratis dalam konteks kewarganegaraan dapat diwujudkan dengan berbagai perbuatan. Di antaranya A. Menggunakan hak asasi tanpa memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. B. Mengidentifikasi perbedaan-perbedaan di dalam keberagaman budaya. C. Menghargai sesama warga masyarakat dan mematuhi peraturan-peraturan negara. D. Mengetahui tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya ulangi, dalam penerapan hukum di Indonesia membutuhkan sikap dan tindakan demokratis dalam konteks kewarganegaraan dapat diwujudkan dengan berbagai perbuatan, diantaranya A. Menggunakan hak asasi tanpa memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. B. Mengidentifikasi perbedaan-perbedaan di dalam keberagaman budaya. C. Menghargai sesama warga masyarakat dan mematuhi peraturan-peraturan negara. D. Mengetahui tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, jawabannya adalah yang B. Mengidentifikasi perbedaan-perbedaan di dalam keberagaman budaya. Lanjut nomor 107. Dalam pemeliharaan lingkungan alam, perlu memperhatikan faktor biotik dan abiotik. Faktor biotik yang mempengaruhi faktor abiotik berikut ini adalah A. Kecambah cepat panjang disebabkan tumbuh di tempat gelap. B. Gerak tumbuhan dipengaruhi arah datangnya sinar matahari. C. Warna hijau daun berubah pucat jika sinar matahari menghalanginya. D. Udara bersih di taman-taman disebabkan masih banyak tumbuhan. Saya ulangi, dalam pemeliharaan lingkungan alam perlu memperhatikan faktor biotik dan abiotik. Faktor biotik yang mempengaruhi faktor abiotik berikut ini adalah kecambah cepat panjang disebabkan tumbuh di tempat gelap. B. Gerak tumbuhan dipengaruhi arah datangnya sinar matahari. C. Warna hijau daun berubah pucat jika sinar matahari menghalanginya. D. Udara bersih di taman-taman disebabkan masih banyak tumbuhan. Apa jawabannya? A, B, C, D. Jawabannya adalah D. Udara bersih di taman-taman disebabkan masih banyak tumbuhan. Lanjut. Soal nomor 108. Dalam menerapkan hak asasi manusia membutuhkan norma di masyarakat. Adapun tujuan diberlakukannya norma di dalam masyarakat adalah A. Menjamin keharmonisan antar hubungan pribadi. B. Menjamin kebahagiaan jasmani manusia karena penunaian fungsi norma tidak menimbulkan fungsi batin, rasa menyesal, perasaan berdosa, atau kekecewaan. C. Menjamin harkat dan martabat pribadi seseorang serta kemanusiaan. D. Memberikan motivasi kebaikan dalam setiap sikap dan tindakan manusia. Saya ulangi. Dalam menerapkan hak asasi manusia membutuhkan norma di masyarakat. Adapun tujuan diberlakukannya norma di masyarakat adalah A. Menjamin keharmonisan antar hubungan pribadi. B. Menjamin kebahagiaan jasmani manusia karena penunaian fungsi norma tidak menimbulkan fungsi batin, rasa menyesal, perasaan berdosa, atau kekecewaan. C. Menjamin harkat dan martabat pribadi seseorang serta kemanusiaan. D. Memberikan motivasi kebaikan dalam setiap sikap dan tindakan manusia. Jawabannya adalah C. Menjamin harkat dan martabat pribadi seseorang serta kemanusiaan.
Lanjut. Soal nomor 109. Agar siswa tidak kesulitan dalam operasi hitung pembagian, maka siswa harus hafal titik-titik-titik. A. Fakta dasar penjumlahan. B. Fakta dasar perkalian. C. Fakta dasar pembagian. D. Fakta dasar pengurangan. Apakah A, B, C, D? Saya ulangi lagi. Agar siswa tidak kesulitan dalam operasi hitung pembagian, maka siswa harus hafal titik-titik-titik. A. Fakta dasar penjumlahan. B. Fakta dasar perkalian. C. Fakta dasar pembagian. D. Fakta dasar pengurangan. Yang mana jawabannya? A, B, C, D? Jawabannya yaitu yang B. Fakta dasar perkalian. Lanjut, soal nomor 110. Faktor yang mempengaruhi kualitas hasil belajar IPS siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran diantaranya adalah titik-titik-titik. A. Kemahiran guru dalam membuat rencana tertulis tentang bahan ajar yang akan diberikan. B. Ketepatan guru dalam merekayasa strategi pembelajaran C. Pemilihan buku sumber tertentu yang telah diakui. D. Karakteristik bahan ajar berupa informasi atau problematik. Saya ulangi. Faktor yang mempengaruhi kualitas hasil belajar IPS setelah mengikuti kegiatan pembelajaran diantaranya adalah A. Kemahiran guru dalam membuat rencana tertulis tentang bahan ajar yang akan diberikan. B. Ketepatan guru dalam merekayasa strategi pembelajaran. C. Pemilihan buku sumber tertentu yang telah diakui. D. Karakteristik bahan ajar berupa informasi atau problematik. Apakah jawabannya yang A, B, C, D? Jawabannya adalah yang A. Kemahiran guru dalam membuat rencana tertulis tentang bahan ajar yang akan diberikan. Dengan berakhirnya pembacaan soal yang nomor 110 tadi menandakan bahwa perjumpaan kita kali ini telah berakhir, teman-teman. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat untuk kita semua ya, teman-teman. Sedikit tips dari saya ketika teman-teman menghadapi soal-soal pilihan ganda, bagi saya menaklukkan soal pilihan ganda itu dengan cara eliminasi, teman-teman. Itu tips dari saya untuk hari ini. Jadi ketika teman-teman mengerjakan soal itu alangkah baiknya itu teman-teman mengeliminasi dari option per option. Jadi misalnya jawaban yang paling tidak mungkin dulu dari awal. Jawaban yang paling tidak mungkin, misalnya yang paling tidak mungkin adalah A dan C misalnya. Jawaban yang mungkin adalah B dan D. Untuk jawaban B dan D ini silahkan teman-teman menganalisis lebih dalam lagi, cari kemungkinan yang paling mungkin. Apakah yang B atau yang D? Itu sedikit tips dari saya untuk teman-teman. Pokoknya tetap berusaha, berdoa dan ikhtiar ya teman-teman. Jangan sampai teman-teman, kalau pengalaman saya dulu tuh ketika mau menghadapi pretest tuh jangan sampai lengah. Jadi saya manfaatkan waktu sesingkat mungkin, atau pokoknya ketika saya ada waktu saya belajar gitu ya teman-teman. Ketika selesai mengajar, jam istirahat saya belajar. Nanti ketika menungguin anak-anak ulangan, anak-anak sedang ulangan, kita belajar kayak gitu. Jadi ketika ada waktu kita harus belajar, itu intinya manfaatkan waktu sebaik mungkin. Itu saja untuk hari ini teman-teman. Semoga apa yang saya paparkan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sukses untuk semua ya, semua teman-teman Seven Akila. Semoga dalam mengikuti pretest tahun ini teman-teman lulus semua, sehingga tahun depan bisa melaksanakan program PPG, menjadi mahasiswa PPG dan lulus
sehingga menyandang guru profesi gitu ya. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan share serta bunyikan tanda lonceng untuk mengetahui notifikasi di part-part selanjutnya karena masih banyak sekali soal-soal yang akan saya tampilkan untuk pertemuan selanjutnya. Soal-soal tersebut saya rangkum di mana ketika saya mendapatkan soal-soal yang kebanyakan keluar di tahun 2019. Oke teman-teman, saya tutup. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.